Tapi ngebuat garis pemisah api itu ya nggak gampang, Wak. Waktu mereka datang sana ada 500 hektar. Kebayang nggak kalian macam mana cara mereka bikin garis pemisah api di sana tuh di sekeliling 500 hektar tuh, Wak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Senin ini kalian lagi pada ngapain, Wak? Mungkin ada yang lagi capek balik kerja ya? Gimana kerjaannya hari ini, lancar atau bikin mumet? Apapun profesi kalian, Wak, ingatlah untuk selalu jaga diri baik-baik dimanapun kalian berada ya. Karena kisah yang akan aku ceritakan ini memberikan peringatan ke kita semua kalau semua pekerjaan itu pasti ada resikonya, Wak. Dan orang-orang yang berani mengambil pekerjaan itu adalah orang-orang yang juga berani dengan resikonya juga. Nah, memang malam ini kamu mau cerita apa, Nadia? Nah, seperti yang sudah aku tulis di judul, Wak, malam ini aku akan bercerita tentang Yarnell Hill Fire tragedi, yaitu kebakaran hutan di Bukit Yarnell. Nah, tragedi ini, Wak, disebut-sebut sebagai peristiwa paling mematikan dalam sejarah bencana alam yang ada di Amerika. Dan karena memang tragedi ini berkaitan dengan kebakaran, tentu nggak bisa dilepaskan dari peran para pekerja pemadam kebakaran di sana. Nah, penasaran apa resiko yang dialami oleh para pemadam kebakaran dalam menangani kejadian ini, Wak? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi tragedi kebakaran yang akan aku ceritakan ini terjadi di Bukit Yarnell yang berlokasi di Arizona, Amerika Serikat. Nah, sebelum aku masuk ke kronologi kejadiannya, terlebih dulu aku mau menjelaskan dulu nih sama kalian tentang kondisi alam dan juga peran pemadam kebakaran di Arizona, Wak, ya. Karena tentunya tragedi kebakaran ini memang terjadi karena faktor alam dan juga menimpa salah satu tim pemadam kebakaran yang ada di sana. Jadi, Wak, Arizona ini adalah negara bagian yang terletak di sebelah barat dayanya Amerika, berbatasan dengan California, Nevada, Utah, Colorado, dan juga New Mexico. Dan FYI, Wak, Amerika ini terdiri dari 50 negara bagian ya. Dan Arizona ini adalah negara yang ke-48. Dan penomoran ini ditentukan berdasarkan tanggal berapa mereka bergabung jadi negara bagian Amerika. Nah, dibandingkan dengan negara bagian lainnya, Wak, bisa dibilang kondisi alam yang ada di Arizona ini adalah yang paling unik. Kenapa? Karena Arizona ini memiliki wilayah dengan dua iklim yang bertolak belakang. Arizona bagian utara didominasi oleh hutan pinus, dataran tinggi, dan juga pegunungan. Dan hal inilah yang membuat iklim di sana tuh macam lebih stabil gitu loh, dimana musim panas dan musim dinginnya nggak terlalu ekstrim di bagian utara. Tapi berbanding terbalik dengan Arizona Utara, Wak, Arizona Selatan ini justru terkenal dengan iklim padang pasir yang sangat panas karena wilayahnya didominasi sama gurun. Nah, hal inilah yang membuat musim panas di sana tuh, Wak, ekstrim kali. Suhunya bisa mencapai 43 derajat Celcius tuh kalian. Dan selain itu, curah hujan yang rendah ini juga membuat Arizona Selatan menjadi salah satu wilayah yang paling kering, paling tandus, dan paling panas yang ada di Amerika. Nah, kondisi alam yang aku sebutkan tadi, Wak, membuat Arizona ini pun rentan mengalami gelombang panas dan juga kebakaran hutan. Beberapa sumber mencatat, Wak, bahwa dalam rentang tahun 1953 sampai 2019, Wak, Arizona ini sudah mengalami 74 bencana besar, di mana 28 diantaranya adalah kebakaran hutan. Dan ini merupakan bencana alam yang paling sering terjadi, Wak. Barulah itu setelah kebakaran itu ada bencana banjir 24 kali, badai 12 kali, gempa bumi 9 kali, dan puting beliung 1 kali dalam rentan waktu itu ya. Nah, selain karena iklimnya yang sangat panas dan sangat kering, Wak, tingginya angka kebakaran hutan di Arizona ini juga disebabkan oleh faktor lain macam gegara sambaran petir, banyaknya tanaman kering yang mudah terbakar, macam ada kaktus, macam ada semak belukar di sana kan, dan juga karena perilaku manusia. Kalau orang-orang di Arizona ini ngebakar sampah sembarangan aja, Wak, atau lalai lagi tuh dalam ngebuang puntung rokok nih, ha, tindakan yang kelihatannya sepele ini ternyata bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar kali. Jadi betul-betul serentan itu, nggak boleh main bakar sampah sembarangan sama buang puntung sembarangan karena bisa langsung kebakaran besar gitu loh. Nah, karena wilayah ini memang rentan terbakar, upaya pencegahan dan juga pemadaman kebakaran pun menjadi salah satu fokus utama pemerintah mereka. Setiap beberapa waktu sekali tuh, Wak, ya, US Forest Service atau Badan Kehutanan
Kehutanan Amerika ini secara rutin selalu mengadakan kampanye untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan kebakaran, macam kampanye untuk jangan buang puntung rokok sembarangan, jangan meninggalkan api unggun tanpa pantauan, langkah-langkah untuk melaporkan kebakaran dini, himbauan untuk membersihkan vegetasi atau tanaman kering yang mudah terbakar, dan menyampaikan informasi tentang cuaca serta peringatan dini kebakaran. Itu pokoknya dikampanyekan lah gitu, dikasih tahu lah, diedukasi lah masyarakat itu kan. Dan selain itu pemerintah ini juga menggunakan pesawat dan juga satelit loh untuk bisa memantau lokasi yang rawan terbakar. Kalau di titik tertentu terjadi peningkatan suhu panas yang sangat drastis dan nggak normal, sensor di satelit itu akan mendeteksi perubahan itu dan juga melaporkan sebagai indikasi kebakaran. Pokoknya udah sampai digitukan lah sama mereka. Terus nanti kalau misalnya dapat laporan itu nanti dianalisis lagi nih sama tim terkait, apakah kebakaran yang masih dalam batas aman atau udah termasuk dalam bahaya nih. Kalau ternyata kebakaran itu cukup besar dan membahayakan, pemerintah pun akan langsung mengerahkan tim pemadam kebakaran ke sana. Pokoknya udah disiapkan kayak gitu lah, Nah, ngomong-ngomong tentang pemadam kebakaran, Arizona ini memiliki sejarah panjang tentang pembentukan unit pemadam kebakaran di sana tentunya. Dulu sebelum abad ke-19, Arizona itu belum memiliki unit pemadam kebakaran sendiri tuh. Alhasil masyarakat pun melakukan upaya pemadaman secara mandiri ya, pakai alat-alat sederhana lah, alat-alat seadanya macam pakai ember, pakai selang, pakai pompa air kayak gitu. Lalu, pada saat kota-kota di Arizona ini semakin berkembang dan juga masyarakatnya semakin padat, orang-orang pun mulai sadar kalau mereka membutuhkan unit pemadam kebakaran yang resmi dan bekerja secara profesional. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya terus-terusan ngandalin cara mereka gitu kan, ngandalin cara seadanya, cara manual, nggak bisa. Apalagi mereka ini tinggal kan di kawasan yang memang rentan kebakaran kan, Nah, akhirnya pada pertengahan abad ke-19, berbagai kota di Arizona ini pun mulai membentuk tim pemadam kebakaran sendiri, Nah, seiring berjalannya waktu, kebutuhan terhadap unit pemadam kebakaran ini dirasa semakin urgent nih. Kenapa? Karena Arizona sering mengalami kebakaran dalam skala besar yang berbahaya, Contohnya, kebakaran hutan yang menghanguskan sekian hektar. Kebakaran hutan dengan kebakaran satu unit rumah itu ya beda ya kan, Cakupan wilayah hutan tuh jauh lebih luas lagi, sehingga apinya pun jadi lebih ganas. Nah, itulah kenapa tim pemadamnya pun juga harus lebih banyak, lebih kuat dan juga terlatih. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, pada tahun 1940-an, akhirnya pemerintah melalui Badan Kehutanan Amerika pun sepakat untuk membentuk tim pemadam khusus yang disebut sebagai hotshot. Nah, tim pemadam hotshot ini berbeda memang dari tim pemadam umumnya atau reguler. Pemadam reguler ini lebih diarahkan untuk menangani kebakaran bangunan, kendaraan, rumah, vegetasi ringan dan lain-lain. Sedangkan tim hotshot ini sengaja semua itu dilatih untuk bisa menangani kebakaran yang lebih ekstrim lah gitu, termasuk di medan-medan yang susah dijangkau macam di hutan, di gunung dan di daerah-daerah terpencil. Nah, durasi pekerjaan mereka ini juga beda-beda. Tim pemadam reguler ini bisa menyelesaikan tugasnya dalam hitungan jam aja, sedangkan tim hotshot ini karena memang objek kebakaran yang mereka tangani juga jauh lebih besar, jauh lebih luas, lebih ekstrim. Tidak jarang mereka juga membutuhkan waktu sampai berminggu-minggu dan mereka harus menginap di tempat, di tenda-tenda darurat di sana untuk bisa memadamkan api. Bedanya itu. Nah, untuk bisa menyelesaikan semua tugas berat ini, selama berbulan-bulan tim hotshot ini pun digembleng dengan pelatihan fisik yang lebih intensif. Mereka dilatih untuk lari jarak jauh, lari sambil mendaki di medan berbukit, memikul beban berat lebih dari 45 kilogram selama berjam-jam dan lain-lain. Pokoknya juga pelatihannya lebih mantap lagi lah gitu. Nah, semua pelatihan itu tentu ditujukan supaya tim hotshot ini mampu bertahan di kondisi ekstrim. Tapi sayangnya dalam beberapa kejadian alam ternyata bisa jauh lebih ganas dari yang kita perkirakan. Meski tim hotshot ini sudah berkali-kali atau sudah dibekali dengan pelatihan dan juga peralatan yang mumpuni, nyatanya di Arizona ini pernah terjadi kebakaran hutan yang sangat parah hingga membuat banyak personel tim hotshot ini tewas di tempat. Dan inilah dia tragedi kebakaran yang akan aku ceritakan ke kalian. Yarnell Hill Fire. Gimana kronologinya? Masuk. Nah, jadi seperti yang sudah aku sebutkan di awal tadi, tragedi kebakaran ini terjadi di Bukit Yarnell. Nah, secara administrasi Bukit Yarnell ini berada di kota Yarnell, Yavapai County, Arizona, atau sekitar 120 km dari kota Phoenix atau ibu kotanya Arizona. Nah, Bukit Yarnell sendiri merupakan bagian dari pegunungan Weaver. Dan karena terletak di wilayah pegunungan, tentunya Bukit Yarnell ini berada di lokasi yang cukup tinggi lah, itu kan sekitar 1200 sampai 1500 mdpl. Nah, Bukit Yarnell ini menawarkan pemandangan alam yang sangat-sangat
indah, Wak. Tapi memang akses untuk sampai ke sana susah kali medannya, jalannya berkelok-kelok, lereng bukitnya lumayan curam, tanahnya juga kering berbatu pula kan, dan sering tertiup angin kencang di sana, Wak. Nah, pada bulan Juni tahun 2013, kawasan Yarnell ini mengalami musim panas dan lagi bertransisi ke musim hujan, Wak. Nah, proses transisi musim ini menyebabkan cuaca pun jadi nggak stabil di sana. Kok bisa, Nadia? Jadi sederhananya kayak gini, Wak. Pada saat masih musim panas ini terjadi ya, suhu udara kan akan cenderung panas juga ya kan. Nah, kalau pada saat itu udah mulai memasuki masa transisi ke musim dingin tuh yang tadi ku bilang, maka ada tuh waktunya di mana suhu udara itu berubah tiba-tiba jadi dingin. Nah, suhu yang berubah-ubah inilah yang menyebabkan cuaca di sana jadi nggak stabil dan beresiko menciptakan badai serta petir kering atau dry lightning. Nah, petir kering itu apa, Nadia? Yang aku tahu ya, petir kering itu adalah petir yang terjadi tanpa disertai hujan. Seperti yang kita tahu, petir kan memuat tegangan listrik yang cukup tinggi kan, hingga mampu menyebabkan kebakaran, iya kan? Nah, biasanya hujan yang turun bersama petir itu ya akan mendinginkan area. Lagi hujan, petir. Nanti hujan-hujannya itu yang ngedinginin area kan. Area-area yang bisa terbakar tuh di sana didinginkan sama hujan. Tapi karena petir kering ini muncul tanpa disertai hujan, itu berarti ya nggak ada sesuatu yang bisa dipakai buat mendinginkan area yang terbakar itu. Alhasil, petir kering ini pun dianggap sangat-sangat berbahaya karena mampu meningkatkan potensi kebakaran. Iyalah, nggak ada yang bisa ngeredamin api kalau misalnya memang kebakaran. Orang nggak hujan. Nah, ini kita kembali lagi nih ke Bukit Yarnell ya. Jadi, selama 45 tahun terakhir, Wak, sebenarnya nggak pernah ada tuh kebakaran di kawasan Bukit Yarnell ini. Tapi, banyaknya vegetasi kering di sana, ditambah lagi musim panas ekstrem di tahun 2013 itu, orang-orang pun jadi khawatir nih dengan adanya potensi kebakaran. Dan kekhawatiran itu juga semakin meningkat lagi ketika pada tanggal 16 Juni tahun 2013, The Southwest Coordination Center Predictive Service, Wak, melaporkan adanya peringatan potensi kebakaran di salah satu titik yang ada di Bukit Yarnell. Lalu pada tanggal 25 Juni 2013, National Weather Service pun juga melaporkan adanya peningkatan suhu panas berlebih di wilayah kota Yarnell juga dan sekitarnya. Ada 2 laporan nih. Nah, menanggapi 2 laporan itu, orang-orang jadi cemas lah dia. Kalau misalnya suhunya terus tinggi kayak gini, gimana nih kalau misalnya nanti betulan terjadi kebakaran gitu, kata mereka kan. Dan hanya selang 3 hari kemudian, apa yang mereka takutkan pun akhirnya terjadi. Tanggal 28 Juni 2013 sekitar jam setengah 6 sore, petir kering datang beberapa kali menyambar kawasan Bukit Yarnell. Nah, sembaran itu mengenai vegetasi kering yang ada di sana terbakar. Menanggapi laporan tentang adanya sambaran petir kering di situ, seorang pemadam kebakaran dari Divisi Kehutanan Negara bagian Arizona pun langsunglah itu mengkoordinasikan timnya untuk bisa mengirimkan pesawat ke lokasi yang dimaksud itu. Nah, pesawat ini memang membawa cadangan air, di dalam pesawatnya yang nantinya akan disemprotkan dari atas ke titik yang terbakar. Kan jauh jaraknya kan, jauh, medannya juga susah kan, akhirnya pakai pesawat tuh. Dan ini merupakan salah satu teknik pemadaman api lewat udara yang disebut dengan air attack. Saat pesawat berangkat ke lokasi itu, awalnya mereka nggak ada nengok tuh kepulan asap. Mana nih kok nggak ada kepulan asap di sini? Mereka kesulitan lagi tuh untuk menemukan titik yang terbakar ini. Lalu pada saat kepulan asap itu akhirnya ditemukan, mereka cukup merasa lega, karena kebakarannya ternyata nggak begitu besar kali kok, kata mereka gitu kan. Nah, tim yang berada di pesawat ini pun langsung melaporkan hal itu ke tim yang ada di kantor pusat. Mereka bilang, Pak, kebakarannya termasuk aman ini, Pak. Cakupan wilayahnya juga kurang dari 1/2 hektar nih yang kami tengok. Potensi penyebarannya kecil, Pak. Dan juga titiknya jauh dari pemukiman serta aktivitas warga, Pak. Kayaknya aman lah ini, kata si pesawat. Oke, kalau kayak gitu. Gak apa-apa, tetap ya turunkan air attack di sana ya. Besok kita cek lagi apakah ada kebakaran tambahan di sekitar sana apa enggak. Kata, oke siap Pak, laksanakan, kata si pesawat. Diturunkanlah air attack. Pergilah balik mereka kan. Keesokan harinya pada tanggal 29 Juni 2013, beberapa petugas pun kembalilah datang ke lokasi itu tuh untuk memantau kebakaran yang di sana. Dan sesampainya di sana, terkejut mereka semua di sana tuh, karena situasi pada saat itu betul-betul di luar dugaan mereka. Kebakaran kemarin yang masih di dalam batas aman itu, ternyata sudah meluas hanya dalam waktu semalam aja. Dan hal ini disebabkan karena apa? Karena adanya peningkatan kecepatan angin waktu itu. Kemarin cakupan wilayah yang terbakar itu kan cuma sampai berapa? 1/2 hektar lah paling ya kan. Tapi sore itu cakupan wilayah yang terbakar mencapai 6 hektar.
dari setengah hektar jadi 6 hektar. Makin meluas api di situ kan. Nah, untuk menjaga supaya apinya nggak makin meluas lagi nih, beberapa pesawat, nggak satu aja, beberapa pesawat pun dikerahkan ke sana untuk kembali melakukan prosedur air attack tadi, menyemprotkan air dari pesawat ke titik api. Tapi meskipun berbagai upaya itu dilakukan, nyatanya api itu tetap nggak bisa dikendalikan juga. Beberapa sumber bahkan mencatat pada malam harinya di tanggal 29 Juni 2013 itu, cakupan wilayah yang terbakar tadi berapa? Dari setengah berubah berapa? 6. Di malam ya udah sampai 100 hektar, Wak. 100 hektar, kebayang nggak kalian tuh separah apa kebakaran tuh, ha? Coba dalam hitungan jam, sore sampai malam, area yang tadinya dari 6 jadi 100 hektar. Ya Allah, cepat kali. Nah, akhirnya karena api ini semakin mengganas lagi, Wak, pihak berwenang pun sepakat bahwa inilah saat yang tepat untuk mengerahkan tim pemadam hotshot. Panggil hotshot, kata, oh siap lah orang hotshot ini. Tim pemadam hotshot yang dikerahkan untuk menangani kejadian ini, Wak, adalah Granite Mountain Hotshot. Nah, tim ini merupakan bagian dari Departemen Pemadam Kebakaran Kota Prescott, Arizona. Lalu pada tanggal 20 Juni 2013 itu, besok harinya sekitar jam 7 pagi, 20 anggota pemadam Granite Mountain Hotshot pun melakukan briefing bersama beberapa petugas yang lainnya di stasiun pemadam kebakaran yang ada di kota Yarnell. Dalam briefing itu, Wak, mereka ini membahas tentang taktik dan juga strategi apa yang akan dilakukan untuk bisa memadamkan kebakaran di Bukit Yarnell itu tentunya. Mereka menentukan lokasi mana yang dianggap sebagai zona aman dan menyepakati bahwa mereka akan berkomunikasi menggunakan radio selama nanti evakuasi. Nah, selama briefing itu berlangsung, Wak, jangkauan api diperkirakan sudah mencapai, ini udah tanggal 20-nya ya, malam 100 hektar. Besoknya diperkirakan sudah mencapai 300-an hektar. Udah nggak bisa lagi briefing lama-lama karena mereka dikejar waktu, makin naik lagi nih, ha. Akhirnya setelah briefing dirasa cukup, 20 petugas Granite Mountain Hotshot pun langsung bergerak, Wak, terjun ke lokasi Bukit Yarnell ini. Pada saat itu, Wak, 19 tim berjalan mendekat ke arah titik api. 19 ya. Terus satunya lagi kemana, Nadia? Nah, satu orang ini namanya Brendan, Wak, Brendan McDonough. Si Brendan ini bertugas untuk lookout atau pengawas. Sebagai pengawas, tugasnya Brendan ini adalah memantau pergerakan api, update situasi kebakaran, dan juga kondisi cuaca. Nah, terus Brendan ini wajib melaporkan hasil pantauannya ke anggota lain, ke 19 kawan-kawannya itu. Nah, selama melakukan pemantauan, Wak, Brendan ini berjaga di lokasi yang berbeda dari 19 tim lainnya. Dan pada saat itu laporan pertama yang disampaikan sama Brendan adalah, di sini sangat panas dan berangin ya kawan-kawan, kata dia gitu. Nah, di sisi lain udah berpisah nih. Nah, di sisi lain 19 tim atau kawan-kawan yang lain ini saling bagi tugas juga, Wak, di sana. Sebagian tim berusaha memadamkan api secara langsung dari garis depan menggunakan pompa api mereka. Sementara itu sebagian tim lainnya bertugas membuat fire line atau garis pemisah api. Apa ini, Nadia, garis pemisah api? Jadi, Wak, pada saat kebakaran terjadi, api ini kan akan menyebar dengan cara membakar segala sesuatu yang ada di sekitarnya, ya kan? Nah, untuk mencegah agar api itu nggak menyebar kemana-mana lagi, para petugas ini harus membersihkan segala material yang mudah terbakar yang ada di sekeliling api itu. Jadi, kalau di sekeliling api itu misalnya ada rumput kering, ada kertas, ada kayu, atau apapun yang gampang terbakar lah, semua itu harus dibersihkan dulu tuh ke lokasi yang jauh dari kobaran api. Nah, area yang dibersihkan itulah yang disebut garis pemisah api. Tapi ngebuat garis pemisah api itu ya nggak gampang, Wak. Di momen ketika para petugas Granite Mountain Hotshot ini lagi bekerja keras di sana, cakupan wilayah yang terbakar tuh kan bukan ya Allah. Ya, ini waktu mereka udah datang ke sana kan tadi berapa pertama kali waktu mereka briefing? 300 hektar pagi kan. Waktu mereka datang sana ada 500 hektar. Kebayang nggak kalian macam mana cara mereka bikin garis pemisah api di sana tuh di sekeliling 500 hektar tuh? Meski sudah menggunakan bantuan alat berat dan juga teknologi canggih di sana, Wak, tentu saja hal itu membutuhkan banyak waktu dan sangat-sangat melelahkan, ya kan? Apalagi mereka cuma 19 orang. Dan selain itu juga, Wak, setiap kali tim Granite Mountain Hotshot ini mau berpindah ke lokasi yang lain, mereka harus komunikasi dulu nih sama Brenda, nama koneng satu, dan kami lagi di titik A nih, Wak. Kami mau pergi ke titik B. Jalurnya aman nggak, Wak? Cuacanya oke apa enggak? Angin di sana kencang apa enggak? Arah pergerakan apinya kemana? Itu harus ditanya dulu sama Brendan. Dan setelah semua itu dicek oleh Brendan dan dipastikan aman, barulah para tim ini boleh berpindah, Wak. Nggak boleh main-main menyebar, nggak boleh, harus tunggu perintah dari Brendan.
Nah, adalah tuh kan akhirnya singkatnya pada sekitar jam 5 sore itu Wak, saat 19 tim Granite Mountain Hotshot ini lagi melanjutkan pekerjaan mereka, tiba-tiba di situ kondisi alam berubah drastis Wak. Pada saat itu arah tiupan angin mendadak berubah dan mengarah ke lokasi di mana para pekerja ini lagi bekerja, berubah ke mereka. Perubahan arah angin ini otomatis mengubah juga arah merambatnya api, ya kan? Dalam waktu singkat Wak, kobaran api yang sangat ganas itu langsung bergerak ke lokasi mereka ber-19 ini. Nah, Brendan yang menyadari perubahan itu pun langsungnya panik juga, dia langsung kabari kawan-kawannya karena weh lari weh dari sana, angin kencang berubah ke kalian, angin kencang tuh bawa api berkobar-kobar ke arah kalian Wak, cepat lari tinggalkan itu tempat itu semua, pergi kalian ke zona aman, kata si Brendan kan. Nah, mendengar laporan itu 19 tim Granite Mountain Hotshot ini pun langsung Wak berlari mereka menyelamatkan diri. Tapi sayangnya kobaran ini bergerak jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Mereka macam dikejar api dan belum sempat mereka melarikan diri Wak, kobaran itu sudah lebih dulu ngepung mereka. Brendan yang mengetahui teman-temannya ini lagi terkepung Wak, nggak bisa diam aja di sana, bergerak buat nyusul mereka juga. Tapi disinilah melalui sambungan radio salah satu dari kawannya bilang, "Brendan, kau jangan kesini, situasinya genting. Cepat dah kau lari aja, kau selamatkan diri kau. Lakukan prosedur keamanan sebagaimana yang sudah ditetapkan ya Wak ya. Dah kau pergi, jangan kau susuk ke sini, bahaya." Aduh, merinding aku. Dah lah tuh. Akhirnya dengan berat hati Wak, Brendan pun segera berlari menjauh ke lokasi yang aman. Sementara 19 kawannya atau 19 tim ini masih terjebak Wak di dalam kobaran api. Nah, di situ mereka pun kemudian menerapkan prosedur keamanan terakhir yang masih bisa mereka lakukan, yaitu berlindung di dalam fire shelter atau perisai api. Kalau misalnya dilihat sekilas Wak, bentuk fire shelter ini kan macam sleeping bag kan. Nah, fire shelter ini memang dibuat menggunakan material yang mampu menahan panas hingga 660 derajat Celcius. Masing-masing tim yang bertugas memadamkan api ini wajib membawa fire shelter itu kemana-mana, dan kalau misal keadaan sudah mendesak kali, mereka diwajibkan untuk membungkus diri mereka pakai fire shelter ini. Ini wajib dibawa, dan itu adalah alat keamanan mereka terakhir. Nah, sebelum kobaran api itu mengenai mereka Wak, akhirnya ke 19 tim Granite Mountain Hotshot ini pun lebih dulu masuklah mereka ke fire shelter masing-masing, berlindunglah mereka ya kan. Nah, sayangnya disinilah kobaran api itu ternyata jauh lebih panas Wak, dimana suhunya mencapai 1000 derajat Celcius. Jauh lebih panas dari batas maksimal yang mampu ditahan sama fire shelter ini. Fire shelter tadi mampunya berapa? 660. Api itu 1000 derajat Celcius. Alhasil ketika kobaran api ini tepat menggilas tubuhnya mereka, disitulah 19 tim Granite Mountain Hotshot meninggal dunia. Nggak mungkin bisa selamat dalam suhu sepanas itu. Mereka dikepung-kepung dilahap. Dan berikut ini daftar nama serta foto dari 19 Granite Mountain Hotshot yang gugur dalam insiden mematikan ini. Nah, terus Wak, selang 2 jam setelah kobaran api itu membakar 19 tim Granite Mountain Hotshot, sebuah helikopter yang membawa petugas dan juga tim medis pun akhirnya berhasil mendarat di lokasi. Nah, waktu mereka mendarat itu Wak, waktu itu sebenarnya kebakaran itu masih belum padam sih. Tapi untungnya api yang berada di titik tempat 19 tim itu meninggal Wak, udah bisa dikendalikan lah gitu. Makanya mereka bisa turun. Para petugas pun segera langsung mendekat ke sana untuk melakukan evakuasi. Nah, setelah para korban ini berhasil dievakuasi, Wak, ke-19 mereka ini berhasil evakuasi, kobaran api di Bukit Yarnall ini tetap masih belum padam juga. Apalagi mereka ini sudah mengerahkan tim yang ahli ya kan, Hotshot udah tewas semua, udah meninggal semua nih, macam mana gitu kan. Dan setelah segala upaya dikerahkan, kebakaran itu baru bisa sepenuhnya padam. Tadi terakhir tanggal 30 Juni ya. Baru bisa sepenuhnya padam pada tanggal 10 Juli 2013 atau hampir 2 minggu kemudian. Nah, kalau di total sejak tanggal 28 Juni hari pertama terjadinya kebakaran, itu berarti Bukit Yarnall ini sudah terbakar selama 12 hari dengan cakupan wilayah mencapai 3.400 hektar Wak. 3.400. Tadi terakhir berapa? 500 karena naik 3.400 lagi. Dengan cakupan seluas itu, kebakaran Bukit Yarnall ini juga sudah merusak sedikitnya 127 bangunan termasuk rumah yang berada di pemukiman paling dekat sama titik api. Nah, terjadinya tragedi kebakaran Bukit Yarnall ini langsung menjadi headline pemberitaan internasional Wak. Bahkan media Indonesia juga ikut mengabarkan ini loh. Semua orang dari seluruh dunia betul-betul bersimpati pada para korban dalam tragedi ini Wak. Saking banyaknya korban yang gugur, peristiwa kebakaran Bukit
Bukit Yarnall ini pun ditetapkan sebagai salah satu bencana kebakaran hutan paling mematikan yang ada di Amerika. Nah, setelah peristiwa ini terjadi, pemerintah pun dengan cepat langsung melakukan investigasi tentunya, dan hasilnya menunjukkan bahwa para petugas ini 19 orang ini sudah melakukan prosedur keamanan dan juga penyelamatan yang berlaku. Jadi mereka nggak ada satupun protokol yang mereka langgar lah gitu. Dengan begitu bisa disimpulkan kalau peristiwa ini murni terjadi karena bencana alam. Perubahan cuaca yang mendadak dan cepatnya pergerakan api itu dianggap sebagai faktor utama di balik terjadinya tragedi ini. Gubernur Arizona kala itu yang bernama Jen Brewer pun kemudian mengeluarkan pernyataan resmi yang berisi ungkapan bela sungkawa kepada keluarga para korban. Dan selain itu, Jen Brewer ini juga menganggap 19 tim yang gugur di dalam tragedi ini sebagai pahlawan yang sudah melindungi masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Presiden Barack Obama, Presiden Amerika yang menjabat pada saat itu. Dan untuk mengenang jasa para 19 tim yang sudah gugur ini, pemerintah pun mengadakan upacara yang dihadiri oleh ribuan orang, termasuk para keluarga korban atau para keluarga dari 19 tim hotshot. Dan selain itu, pemerintah juga mendirikan sebuah tugu peringatan di Yarnall Hill Memorial Park yang lokasinya berdekatan dengan titik kebakaran kemarin. Nama-nama para korban juga sudah diukir dengan apik di situ. Dan sampai hari ini orang-orang pun masih sering berkumpul di sekitar tugu untuk saling ngobrol dan tentunya melepas rindu serta mengenang para 19 tim pemadam yang sudah berpulang ini dalam tugasnya. Oke, jadi itu tadi kisah tentang salah satu tragedi paling mematikan dalam sejarah kebakaran hutan yang ada di Amerika. Aku nih, Allahu Akbar, selalu sedih tuh loh tiap menyimak kisah orang-orang yang gugur dalam bertugas. Menurutku keren kali mereka, Mereka yang bekerja di sektor jasa ini sudah memberikan jasa mereka untuk kepentingan bersama, ya kan. Tapi dalam beberapa kejadian ternyata bukan cuma jasa dan tenaga mereka aja yang harus dikorbankan, tapi nyawa mereka. Begitu pula yang dialami pada kejadian ini. Demi keselamatan banyak orang, 19 tim pemadam kebakaran harus meregang nyawa mereka di tengah kobaran api yang sangat panas itu. Caranya cukup tragis kan mereka kebakar, kan? Matinya kayak gitu, kebakar. Tapi ya gitulah, bagaimanapun itulah yang menjadi takdir mereka. Dan dari peristiwa ini jugalah nama mereka akan selamanya dikenang sebagai pahlawan. Nah, kita doakan sama-sama semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, ya amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan kisah ini kita bisa belajar untuk semakin menghargai profesi dan juga pekerjaan orang lain, dan jangan lupa bersyukur, ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah request kisah ini. Kalau misalnya kalian suka videonya, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.